Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Samuel pasal yang ke-24 dengan tema Sensus yang Gagal. Mari kita mendengarkan bersama dan kita belajar dari kisah dalam Alkitab. Segala syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih diberi waktu, diberikan kesempatan untuk hidup, dan secara khusus pada hari ini kita diberi waktu untuk kembali mendengarkan sabdanya. Saudara, di tengah segala hiruk-pikuk, kegiatan, kesibukan kita dalam bekerja, Tuhan selalu menanti kita untuk datang kepadanya, untuk mendengarkan sabdanya, untuk belajar dari firman-Nya, untuk memahami apa yang menjadi kehendak-Nya. Saudara, masih bersama saya, Pendeta Yohanes, dan hari ini saudara kita belajar dari 2 Samuel 24. Ini bagian yang terakhir dari kitab 2 Samuel. Semoga ini akan memberkati kita dan tentunya menolong kita untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara, kisah sensus yang gagal ini satu bab terakhir ya yang kita akan lihat. Ini memang sensus yang berbeda dengan sensus yang kita lakukan saat ini. Dan tentunya ini memang hasilnya lumayan rumit ya. Dan kita akan melihat apa yang Alkitab katakan di dalam bagian ini. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka, firman-Nya, "Pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda." Lalu berkatalah raja kepada Yoab dan para panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, "Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Berseba. Adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka." Lalu berkatalah Yoab kepada raja, "Kiranya Tuhan Allahmu menambahi rakyat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang, dan semoga mata tuanku raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa tuanku raja menghendaki hal ini?" Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima tentara. Maka pergilah Yoab dan panglima-panglima tentara itu atas perintah raja untuk mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Saudara, seperti yang sudah kita perhatikan di sini, Tuhan murka ya kepada Daud karena Daud rupanya memiliki keinginan ya. Ini semacam ingin menunjukkan, wah, seberapa hebatnya saya, seberapa banyaknya rakyat yang aku perintah dan sebagainya. Dia melupakan saudara bahwa Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. Nggak salah juga. Tetapi rupanya ini Tuhan tidak kehendaki. Bahwa Daud melupakan bahwa hidup itu dikendalikan oleh Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan yang punya rencana. Dia yang punya alasan atas segala sesuatu. Dan kita tahu di sini Daud mencoba berbicara kepada Yoab. Rupanya Yoab juga nggak begitu yakin jika ingin melanjutkan sensus ini. Tetapi Daud bersikeras, dia ingin tetap dilakukan. Nah, kita lihat ya, setelah mereka menjelajah seluruh negeri itu, sampailah mereka kembali ke Yerusalem setelah lewat 9 bulan dan 20 hari. Wow, hampir setahun ya. Lalu Yoab memberitahukan kepada raja hasil pendaftaran rakyat. Orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang dapat memegang pedang, dan orang Yehuda ada 500.000. Saudara, seperti yang kita tadi bicarakan, bahwa sensus ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan tentaranya, seberapa besar kekuatan militer yang dimiliki Israel. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Kalau kita melihat di sini, lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh
Saudara, kita tahu bahwa setelah Daud bangun pagi, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad ya. Pergilah, katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Ya, ini menarik. Allah menganggap ini sebagai dosa yang besar begitu ya. Daud menyadari bahwa dosanya serius dan tahu ia tidak akan luput dari hukuman berat yang akan menimpanya. Tentunya kita bisa memahami Daud diliputi oleh rasa bangga karena dia memiliki kuasa. Nah, di sini kita melihat ekspresi keinginannya untuk apa? Berkuasa. Seorang raja yang sombong kini menghadapi angka yang sangat berbahaya. Hasil dari keinginannya memang nggak positif. Oleh karena itu ia akan menanggung hukumannya, saudara. Dia menemukan 3 pilihan hukumannya. Gad akan menyampaikannya kepada Daud. Dan apa saja pilihannya? Apa yang akan kau pilih? Kalau kita kira-kira diperhadapkan kepada 3 pilihan. 3 tahun kelaparan di negerimu, atau 3 bulan melarikan diri dari musuhmu sementara mereka mengejarmu, atau 3 hari wabah penyakit di negerimu. Ini berat semua, saudara. Pikirkan, putuskan. Inilah kata-kata Gad. Daud kemudian dengan susah payah berkata, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Saudara, dari bagian ini Daud mulai merenung, mulai berpikir. Dia menyadari diri sebagai seorang pendosa. Tetapi juga kita harus memahami, Daud seorang teolog yang hebat. Dia tahu bahwa lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada tangan manusia. Dengan pernyataan ini, Daud akan membuang kemungkinan untuk melarikan diri dari musuh-musuhnya. Kemudian Alkitab mengatakan bahwa Daud memilih tulah yang akan menimpa negeri itu selama 3 hari. Ya, kita perhatikan. Tuhan mendatangkan tulah atas Israel sejak pagi itu sampai akhir waktu yang ditentukan. Dan 70.000 orang dari Dan sampai Berseba mati. Bayangkan, saudara, karena dia hanya ingin menghitung berapa sih kekuatanku, Tuhan murka. Dan akhirnya 70.000 orang itu mati. Ini satu hukuman. Ketika kengerian menimpa tanah Israel, rupanya ada bagian bahwa Tuhan menyesali atas bencana yang terjadi dan menyatakan bahwa Tuhan menyelesaikan semuanya itu. Jadi sampar yang dikirimkan di sini menyebabkan 70.000 orang mati. Bayangkan, saudara. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup. Turunkanlah sekarang tanganmu itu. Malaikat Tuhan saat itu berada di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Ketika Daud melihat malaikat yang sedang memukul orang itu, ia berkata kepada Tuhan, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan, tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Saudara, hukuman yang menimpa ini tentu logis ya. Dia bilang kenapa mereka yang kena hukuman padahal aku yang bersalah. Hukumannya ini sesuatu yang tidak kaleng-kaleng. Bayangkan, saudara, 70.000 orang itu mati dari rakyat yang sangat dicintai oleh Daud. Saudara, ada kehancuran yang datang menimpa Yerusalem. Tetapi pada saat yang sama, bahwa Tuhan juga menahan hukumannya. Kita tahu Daud sangat tertekan, karena dia tahu aku yang salah. Aku harus bertanggung jawab atas ini. Dan kita perhatikan, pada hari itu datanglah Gad kepada Daud, dan berkata kepadanya, pergilah, dirikanlah mazbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus ini. Saudara, ini menarik karena dia orang asing, dan memiliki tanah di Israel. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya, mendapatkannya, pergilah Arauna keluar
lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambamu ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mazbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Saudara, tulah datang bersama dengan murka Allah karena dosa yang dilakukan oleh Daud. Sekarang Daud diperintahkan untuk mendirikan mazbah, untuk menghentikan tulah itu. Nah, dalam situasi ini, kita bisa berpikir, kita tahu bahwa Arauna adalah orang asing, orang Yebus yang tinggal di Israel. Dan raja datang kepadanya, aku akan membeli tanahmu. Tanpa pikir panjang berkata, baiklah Tuan, bisa mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eret-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Saudara, ini menarik. Daud seorang pendosa, dia menjadi sombong dan mencoba untuk berhitung begitu ya. Seakan-akan kekuatan itulah yang membuat dia menang. Tetapi kenyataannya sekarang kita melihat bahwa dia harus menanggung semua akibatnya. Dan di bagian ini juga disampaikan ketika Arauna ingin mempersembahkan. Daud bilang bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu, lalu membayar 50 sikal perak untuk semuanya. Di sanalah Daud mendirikan mazbah bagi Tuhan, lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudara, kita lihat di sini bahwa Daud bertobat dan sungguh-sungguh sekarang dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Dia nggak mau menerima sumbangan dari Arauna dengan alasan yang kuat bahwa dia tidak mau memberikan sesuatu yang cuma-cuma begitu ya. Dia ingin membelinya, dia ingin bertanggung jawab atas semua kesalahannya. Dia membeli tempat pengirikan, dia membayar hewan-hewan atau lembu-lembu di sana. Untuk apa? Untuk dikorbankan kepada Tuhan agar tulah itu berhenti. Ini sebagai ekspresi bahwa dia benar-benar bertobat dan ingin agar murka Allah surut. Saudara, kita tahu bahwa tulah itu akhirnya berhenti. Dan kita belajar di sini, saudara. Melihat bagaimana seorang raja yang bijaksana pun dapat memiliki sikap yang salah dan membuat pilihan yang salah. Sikap ini biasanya muncul akibat apa, saudara? Akibat kesombongan. Daud memiliki keinginan untuk apa? Menghitung rakyat dan ingin melihat kuasanya. Allah tentu saja menolak sikap ini meskipun ia mengizinkan, bahkan memotivasi situasi ini dalam hidup Daud sedemikian rupa sehingga penghakiman menimpanya. Saudaraku, Daud kehilangan sebagian kekuatannya dan menyadari bahwa itu adalah tanggung jawabnya, bahwa itu adalah kesalahannya, dan Daud memohon pengampunan atas segala kesalahannya. Dan sekarang Daud mempersembahkan korban kepada Tuhan sebagai rasa atau ungkapan tanggung jawabnya dan sebagai bukti bahwa dia bertobat dengan tulus. Saudara, di bagian akhir dari kitab kedua dari Samuel ini, kisah Raja Daud yang terkenal, kita akan lihat nanti di bagian pertama Raja-Raja dan melihat bagaimana akhir hidupnya. Dan kiranya ini menolong kita, mengajar kita, saudara, agar kita hati-hati ketika kita sudah ada di tampuk kekuasaan. Hati-hati ketika kita sudah mulai merasa dalam zona nyaman. Kita merasa bahwa semuanya seperti, oh ini karena aku. Dan Daud di bagian ini diingatkan bahwa segala kekuatan, kemenangan itu sebenarnya berasal daripada Tuhan. Bukan karena jumlah dari orang-orang sebagai sumber daya yang dipergunakan. Ya, itu memang ada. Tetapi sebenarnya kunci kemenangan selalu berasal daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, mengajar kita untuk selalu tunduk kepada kehendak Tuhan.
Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pembelajaran Alkitab, dan kali ini kita sampai pada 2 Samuel pasal yang ke-24. Saatnya kita sampai pada sesi tanya-jawab. Pak Yohanes, pasal ini dimulai dengan sebuah kata yang cukup aneh. Dikatakan bahwa dia menghasut Daud. Tuhanlah yang melakukannya. Jika Tuhan menghasut Daud, lalu bagaimana mungkin Daud bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi? Ini pertanyaan yang sulit dan memang menarik perhatian kita ya ketika kita membaca ini ya. Namun jika kita memahami siapa Tuhan itu, Tuhan yang diwahyukan di dalam Alkitab, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia memiliki segala kuasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu, memiliki segala pengetahuan. Dan ini berarti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, di muka bumi ini, itu terjadi melalui tindakan dan izin daripada Tuhan. Jadi nggak ada sesuatu terjadi tiba-tiba berjalan begitu saja. Jadi Tuhan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Dan masalahnya, pikiran kita yang terbatas ya tidak mampu memahami bagaimana ini menjadi pengingat kepada kita bahwa Tuhan itu berdaulat. Dan kita memang memiliki kebebasan dan kita juga bertanggung jawab secara pribadi. Jadi kita lihat di sini Daudlah yang sebenarnya memilih untuk melakukan ini dan Tuhan tentunya memiliki alasan di balik pilihan dan tindakannya apa? Sepertinya mendukungnya. Tuhan bertindak dengan cara yang tetap berdaulat. Tetapi kita tetap bertanggung jawab atas pilihan kita. Ini mirip ya kalau kita memperhatikan apa yang terjadi pada Yudas. Kita tahu Yudas adalah putra kebinasaan. Memang telah dinubuatkan. Tetapi di saat yang sama, itu adalah keputusannya. Demikian juga Daud membuat keputusannya. Ia sadar dan sepenuhnya memang memilih untuk memutuskan itu. Namun Allah karena dia adalah Tuhan atas alam semesta. Dan dia juga mengatur semuanya. Namun seluruh gagasan itu, ya kita tahu ini masih merupakan misteri bagi pikiran kita yang penuh dengan keterbatasan ini. Ya, saya tahu bahwa ini bukan alasan bagi mereka yang tidak suka matematika. Tapi apa salahnya dengan angka, berhitung, mengelola situasi, dan membuat keseimbangan, mengetahui jumlah penduduk suatu bangsa? Apa masalahnya? Apakah Tuhan tidak suka dengan angka? Iya, masalahnya jauh melampaui apa yang kita pahami, karena memang terlihat seperti Tuhan tidak menyukai angka. Tetapi juga terlihat seperti Tuhan memiliki masalah dengan Israel. Kalau kita perhatikan di ayat pertama, dikatakan bahwa murka Tuhan berkobar terhadap Israel dan ini mengakibatkan pertanyaan tentang bilangan bulat. Kedua hal ini patut kita perhatikan di sini ya. Perhatikan bahwa semuanya menunjukkan bahwa murka Allah berkobar kepada Israel. Mengapa? Karena mereka memberontak. Seperti misalnya pemberontakan Absalom. Kemudian ada Sheba. Kemudian juga rakyat mendukung pemberontakan ini. Ini melambangkan penolakan terhadap dinasti Daud dan perjanjian Allah yang telah ditetapkan dengan Daud. Jadi Allah bertindak dengan cara yang sangat jelas. Dia melihat segala sesuatunya sedikit lebih jelas lagi. Ya kan? Ketika murka Allah berkobar kepada Israel, sepertinya dia menghasut Daud begitu ya. Karena Allah juga memiliki rencana untuk bertindak terhadap bangsa yang memberontak ini. Mengenai angka, ya kita perlu memahami bahwa angka dapat memiliki arti yang berbeda-beda. Angka bisa berarti utang, bisa berarti nilai yang bagus. Dan dalam perjanjian lama, khususnya dalam bahasa Ibrani, angka bangsa yang banyak jumlahnya berarti bangsa yang kuat. Nah, Daud ingin menghitung. Untuk apa? Melihat kekuatannya. Ia ingin tahu dan kita nggak tahu apakah ia memiliki niat untuk ekspansi atau hanya ingin melihat bagaimana rasanya menjadi kuat.
tetapi ia ingin tahu ukuran pasukannya. Ini niatnya. Ini sebabnya Tuhan murka kepada Israel, kepada Daud. Karena apa? Tentunya sikap ini, ya Tuhan tidak merestuinya. Nah, di sini di ayat yang ke-16, pasal yang ke-24 kitab 2 Samuel. Kita melihat seorang malaikat datang ke atas ibu kota Yerusalem untuk menghancurkannya. Malaikat siapakah ini? Mungkinkah itu benar-benar malaikat yang datang untuk menghancurkan? Baik, Poti, ya. Ketika kita berpikir tentang malaikat, biasanya kita membayangkan apa? Ya, makhluk yang cantik, dengan wajah yang baik, dan sebagainya. Itu kira-kira yang bisa kita bayangkan. Rambut keriting dan sayap putih. Iya, sesuatu yang benar-benar bersifat malaikat. Sebenarnya gagasan tentang malaikat dalam Alkitab bukanlah yang seperti ini. Beberapa malaikat misalnya menimbulkan sesuatu yang menakutkan. Saya misalnya ketika melihat beberapa malaikat, ia sangat ketakutan dan sekaligus takjub melihat manifestasi kuasa yang luar biasa. Kemudian beberapa malaikat itu kita kenal sebagai utusan Tuhan yang membawa penghakiman. Seperti misalnya malaikat maut yang kita bisa baca di kitab Keluaran, dan juga malaikat yang membawa kutukan dan penghakiman atas kota itu. Jadi tidak semua malaikat bersifat seperti malaikat pada umumnya, ganteng, cantik dan sebagainya. Malaikat bisa menjadi utusan yang membawa penghakiman di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, Daud, dia membuat kesalahan. Dia menghitung dan sepertinya orang-orang yang menanggung akibatnya. Benar. Tetapi kita harus melihat alasan di balik kenyataan ini. Misalnya ya, kita semua terlahir berdosa, betul ya? Karena kita ini kan semua berasal dari keturunan Adam. Tidak ada jalan keluar dari sini. Kita bukanlah pulau yang terisolasi dari dunia. Kita tidak hidup sebagai makhluk yang mandiri. Kita mewarisi masalah dari orang tua kita. Jika ayah dan ibu menderita diabetes, maka anak mereka kemungkinan besar lahir dengan kecenderungan memiliki masalah yang sama. Jadi kita tidak terisolasi ya, karena Daud adalah raja yang mewakili rakyat. Kesalahannya merupakan dosa yang akan memengaruhi seluruh bangsa yang diwakilinya. Jadi begitu seorang politisi melakukan kesalahan, begitu seorang presiden melakukan kesalahan, seluruh bangsa akan menderita. Benar ya? Kita hidup dalam hubungan saling ketergantungan. Inilah konsep yang ditemukan dalam Alkitab yang kita kenal sebagai solidaritas manusia. Dan oleh karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh Daud itu memberi dampak kepada orang-orang lain. Karena ini adalah fakta kehidupan. Apa yang kita lakukan itu memberi dampak kepada orang lain dan yang berhubungan dengan kita, yang memiliki relasi dengan kita, selalu saling berkaitan. Kira-kira seperti itu. Dan yang berikut untuk mengakhiri sesi tanya jawab kita di kitab Samuel, mari kita coba mencari tahu alasan mengapa Daud memilih hukuman ini. Aneh. Lihat, kamu bisa memilih hukumanmu. Apakah memilih tulah benar-benar pilihan terbaik? Pilihannya menarik ya. Tuhan bertanya, apakah ia ingin menghabiskan 3 tahun kelaparan di Israel? 3 bulan melarikan diri dari musuh-musuhnya? Dan 3 hari wabah melanda negeri itu? Daud kehilangan pemahaman yang sesungguhnya tentang hubungannya dengan Tuhan. Dalam bagian ini, sebenarnya ia memiliki kesempatan untuk membangun apa yang seharusnya dia miliki. Ia memiliki 2 pilihan yang akan membuatnya berada di tangan Tuhan, kelaparan dan wabah. Kelaparan berlangsung selama 2 tahun. Jadi saya pikir Daud sekali lagi menghitung di sini, melarikan dari musuh-musuhnya, ya kira-kira nggak mungkin juga ya. Menghitung, saya rasa tidak ada yang mau melakukannya lagi. Ya cukup. Daud sangat memahami bahwa meskipun Tuhan keras dalam penghakimannya, dia tetap baik dan penuh belas kasihan. Bahkan harapannya terwujud di sini.
Alkitab mengatakan bahwa ketika malaikat datang ke Yerusalem, Tuhan menyesal atas malapetaka itu sehingga ia mengakhiri proses itu dan menerima pengorbanan Daud untuk mengakhiri murka Allah. Daud tahu siapa Tuhan itu dan ini adalah rahasia besar yang perlu kita pelajari dalam kehidupan rohani kita. Ketika kita tahu siapa Tuhan, betapa besar kasih-Nya kepada kita, pertanyaannya sekarang bagaimana kita memperlakukan atau berhadapan dengan Tuhan. Karena kita tahu bagaimana juga Tuhan memperlakukan kita. Dan kita juga harus tahu bagaimana kita berjalan. Bagaimana kita melangkah. Bagaimana kita menghargai Tuhan. Ini sebuah rahasia di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita memahami siapa Tuhan yang kita sembah, itu juga akan menjadi jalan bagi kita bagaimana kita bersikap kepada Tuhan yang kita sembah itu. Terima kasih Pak Yohanes untuk penjelasan yang sudah disampaikan. Dan bagaimana dengan kesimpulan untuk bagian ini? Saudara, hari ini kita berakhir ya dalam perjalanan kita menelusuri kitab Samuel yang kedua. Dan kita sudah mempelajari pasal 24. Dan tentunya kita melihat bagaimana seorang raja yang sombong. Dan dia mulai menghitung dan ternyata itu berbahaya. Dan setelah semua kesulitan dan masalah ini, kita belajar sesuatu pada bagian ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menghitung berkah-berkat di tengah-tengah kehidupan kita? Menghitung apa yang telah Tuhan izinkan kita capai? Karena itu sekarang berikanlah segala kemuliaan itu kepada Tuhan. Sesuai dengan apa yang telah kita pelajari di sini. Belajarlah menghitung hal-hal baik. Belajarlah menghitung berkah-berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan biarkan kesombongan, keangkuhan itu menguasai hati kita. Jangan pernah lupa saudara, hitunglah berkat-berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Bukan pencapaian kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.